Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di dunia pembelajaran akuntansi berbasis matematika yang selanjutnya kita sebut dengan akuntamatika. Dalam sesi ini kita akan membahas topik tentang pengukuran. Ada 4 topik yang kita diskusikan. Yang pertama adalah fungsi pengukuran. Yang kedua terkait dengan jenis-jenis pengukuran dana, dilanjutkan dengan tipe-tipe pengukuran, dan diakhiri dengan aplikasi pengukuran. Topik bahasan yang pertama, fungsi pengukuran. Seperti kita ketahui, pengukuran itu adalah mengkuantifikasi, menumerikkan sesuatu dengan harapan keakuratan bisa tercapai. Yang kedua, penggunaan alat ukur yang standar akan membantu peningkatan interpretasi maupun daya banding informasi yang disajikan. Dalam hal ini kemudian untuk pengukuran dana, satuan moneter merupakan alat ukur yang lazim. Ini contoh dari ragam satuan nilai moneter. Ada dolar, ada yuan, ada rupiah, dan masih banyak lagi. Yang menarik adalah bahwa meskipun beragam satuan moneter itu digunakan, tetapi mereka pada dasarnya dapat dikonversi dari satu mata uang satu ke mata uang yang berikutnya. Yang di kehidupan sehari-hari kemudian kita mengenal kurs rupiah, kurs jual, kurs beli, dan seterusnya. Tahap yang kedua, topik kedua terkait dengan jenis pengukuran dana. Seperti kita ketahui tadi, pengukuran dana menggunakan nilai moneter. Pertanyaannya adalah berapa nilai moneter yang akan kita cantumkan dalam transaksi tersebut. Nah, di sini di akuntansi mengenal banyak ragam jenis pengukuran dana. Kita hanya bahas yang dua hal yang pertama saja, yaitu cost historis dan nilai wajar. Cost historis itu berarti kita mencantumkan atau menuliskan nilai moneter ke dalam transaksi sebesar pengeluaran yang sesungguhnya, harga beli. Cost historis ini mempunyai keunggulan pertama adalah keandalannya. Sementara itu, nilai wajar itu nilai moneter yang dicantumkan di transaksi adalah sebesar cost yang memuaskan bagi semua pihak yang bertransaksi. Topik ketiga membahas tentang tipe-tipe pengukuran nilai moneter. Minimal terdapat 2 tipe pengukuran. Yang pertama adalah penghitungan nilai moneter, yang artinya kita cukup melakukan penghitungan berapa besaran nilai moneter yang harus dilekatkan di transaksi, dan itu biasanya terjadi transaksi yang melibatkan dengan pihak eksternal, seperti misalnya kalau kita membeli peralatan, membeli supplies, dan seterusnya.
Kemudian tipe yang kedua adalah penetapan nilai moneter. Jadi kita mencoba menetapkan besaran nilai moneter suatu transaksi, dan ini lazimnya terjadi di transaksi yang bersifat internal, transaksi yang terjadi di dalam perusahaan itu sendiri. Ini contoh dari penghitungan nilai moneter. Jadi misalkan perusahaan membeli kopi, komputer, jam, tas, dan sebagainya. Harga per unitnya di situ juga ditampilkan. Dan kita bisa hitung berapa yang harus dibayarkan, berapa cost, berapa diskonnya, sehingga kemudian kita tahu berapa nilai cost yang harus kita catat di akuntansi. Sementara kalau kemudian terkait dengan penetapan nilai moneter, ini contohnya adalah formula depresiasi. Kita menentukan aset tertentu itu mengalami penurunan nilai atau mengalami depresiasi berapa, kita menggunakan formula tertentu. Topik bahasan yang keempat, aplikasi pengukuran. Terdapat 3 pijakan yang perlu kita kenali dulu sebelum mengaplikasikan pengukuran. Yang pertama adalah menggunakan satuan moneter tunggal. Ini harapannya di dalam laporan keuangan nanti kita cukup menggunakan satu satuan moneter, apakah rupiah, dolar, atau yang lain, ya, supaya bisa dilakukan penjumlahan secara adil. Kemudian pijakan yang kedua, pencatatan atau pengukuran itu harusnya dilakukan berdasar bukti yang andal dan reliabel, bisa dipercaya. Dan pijakan yang ketiga, bahwa dalam proses pengukuran perlu didokumentasikan. Pendokumentasian juga dilakukan secara memadai. Berikut ini ilustrasi pengukuran. Ilustrasi A, Rapi menerima uang tunai sejumlah 4 lembar 100 ribuan dari pemilik. Maka pengukurannya berarti 4 lembar kalikan 100 ribuan, kan nilainya adalah 400 ribu. Maka mekanisme debit kreditnya adalah kas di debit 400 ribu, akun modal di kredit 400 ribu rupiah. Ilustrasi B, Rapi membeli tunai 2 jenis peralatan, 1 gunting senilai 90.000 dan 1 sikat seharga 60.000. Maka pengukurannya berarti ada 150.000 yang akan kita lekatkan dari transaksi tersebut. Maka antransnya adalah peralatan di debit 150.000 dan kas di kredit 150.000. Ilustrasi C, Rapi membayar tagihan listrik 30.000 dan tagihan air pasca bayar 16.000, yang mana tagihan diterima hari ini. Maka tentu pengukurannya adalah 30.000 ditambah 16.000 sama dengan 46.000. Itulah yang akan kita akui atau kita lekatkan di transaksi yang terkait dengan tagihan ini. Maka dalam hal ini kas di kredit 46.000, biaya utilitas di debit 46.000. Terminologi biaya utilitas biasanya digunakan untuk menampung semua tagihan listrik, air, telepon, dan yang sejenis. Ilustrasi D, Rapi menerima tunai dari hasil penjualan motong rambut 50 pelanggan dengan tarif 15.000 per orang.
maka pengukurannya berarti ada penghasilan yang diperoleh sebesar 750.000. Ini analisisnya ada seperti ini. Ilustrasi E demikian juga. Demikian juga ilustrasi F. Membeli mobil 15 juta, dibayar menggunakan cek 4 juta, kas 1 juta, dan sisanya kredit. Maka antransnya kalau begitu, aset berupa kas sebesar 5 juta, yaitu 4 juta tambah 1 juta. Kemudian kendaraan dicatat sebesar 15 juta dan sisanya adalah utang. Dengan antran yang seperti ini. Demikian pembahasan kita tentang pengukuran di akuntansi yang disarikan dari buku TPA Plus ini. Semoga bermanfaat. Demikian pembahasan kita kali ini. Pada akhirnya saya mengucapkan terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.